Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tata Kelola Korporasi. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Fatimah Zulaila dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Novia Tasya. Perkenalkan, nama saya Nurvita. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko atau disingkat dengan KMR adalah sebuah komite pengawas manajemen yang terpisah dari audit dan berdiri sendiri yang secara khusus bertugas menyediakan pembelajaran mengenai sistem manajemen risiko, mengembangkan fungsi pengawasan risiko pada level Dewan Komisaris dan mengevaluasi laporan risiko perusahaan. Manajemen risiko itu lebih efektif jika komite manajemen risiko ditempatkan langsung di bawah direktur utama sehingga seluruh risiko perusahaan baik itu risiko operasional maupun risiko keuangan dapat diperhatikan. Untuk keanggotaan komite manajemen risiko itu dapat berupa keanggotaan tetap dan tidak tetap. Untuk anggota tetapnya sendiri itu terdiri dari direksi dan pejabat eksekutif yang ditunjuk direktur utama untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab secara permanen untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk anggota tidak tetapnya, yakni direksi dan pejabat eksekutif yang terkait dengan topik yang dibahas dan direkomendasikan dalam komite manajemen risiko. Oke, selanjutnya. Menurut Puspaningrum pada tahun 2013, komite manajemen risiko itu diklasifikasikan menjadi dua tipe, yakni KMR tergabung, di mana pengungkapan KMR dalam annual report perusahaan tergabung dengan komite audit atau di bawah komite audit. Dan yang kedua yaitu KMR terpisah. KMR terpisah ini di mana pengungkapan KMR dalam annual report perusahaan terpisah dengan komite audit sehingga berdiri sendiri sebuah komite yang bernama Risk Management Committee atau RMC. Pertentangan mengenai keputusan Dewan Komisaris untuk membentuk KMR yang tergabung dengan komite audit atau KMR yang terpisah dengan komite audit itu mempengaruhi keefektifan pemantauan di antara kedua komite pengawas tersebut. Nah, mengingat kompleksitas risiko yang dihadapi oleh banyak perusahaan, tanggung jawab risk oversight yang diberikan kepada komite manajemen risiko yang tergabung dengan komite audit terkadang kurang efektif, dikarenakan tugas komite audit yang kompleks. Ada beberapa hal seperti fokus, kerangka, acuan, atribut yang membuat komite audit ini memiliki perbedaan dengan komite manajemen risiko. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara komite audit dan komite manajemen risiko. Yang pertama kita lihat perbedaannya dari fokus. Komite manajemen risiko sendiri itu fokus terhadap historical performance, di mana efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk komite audit itu fokus terhadap future performance, di mana yang pertama itu risiko yang lebih luas di tingkat strategis, manajerial, dan operasional. Dan yang kedua yaitu risiko dengan keuangan dan atau non keuangan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kerangka acuan. Di KMR ini ada audit, pengendalian internal, dan pelaporan keuangan. Di audit ini memastikan bahwa audit eksternal dan audit internal perusahaan yang cukup untuk mengatasi risiko usaha. Di pengendalian internal ini memastikan manajemen sudah melakukan pengendalian internal pada risiko bisnis, memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif. Sedangkan di pelaporan keuangan ini meninjau laporan keuangannya perusahaan, khususnya dalam memastikan bahwa tugas direksi pada pengungkapan dan representasi
presentasi dari keuangan perusahaan. Di komite audit ini ada penilaian resiko, manajemen resiko, dan pelaporan resiko. Di penilaian resiko ini memastikan bahwa manajemen perusahaan secara teratur menilai resiko dan memperbarui daftar resiko, dan memastikan bahwa penilaian resiko merupakan bagian dari pembuatan keputusan dan tingkat resiko yang diambil oleh direktur. Di manajemen resiko ini memastikan bahwa manajemen telah menjalankan sistem manajemen risiko dengan menilai, mengontrol, dan memantau semua risiko. Sedangkan di pelaporan risiko ini meninjau informasi dan laporan ke direksi atau risiko utama perusahaan. Selanjutnya ada atribut. Di atribut ini ada KMR dan komite audit. Di KMR ini ada analitik, kuantitatif, dan keahlian keuangan. Sedangkan di komite audit ini ada analitik dan kreatif dan kualitatif, dan pengalamannya luas. Suatu perusahaan yang mempunyai KMR yang berdiri sendiri dan terpisah dari komite audit lebih fokus pada tugasnya secara penuh pada berbagai proses dan pelaporan risiko, serta suatu perusahaan yang mempunyai KMR yang digabung dengan komite audit. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki KMR diharapkan juga akan fokus pada tugasnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tugas utama dari KMR. Terdapat 3 tugas utama dari KMR. Yang pertama yaitu adalah mengidentifikasi resiko operasional. Nah, jika pendekatan manajemen risiko operasional yang digunakan adalah top down itu pendekatan yang dilakukan dari atas ke bawah, maka identifikasi risiko yang dilakukan kepada perusahaan secara umum. Namun, jika sebaliknya pendekatan yang dilakukan secara bottom up, yaitu pendekatan yang dilakukan dari bawah ke atas, maka dilakukan pada setiap unit atau bagian dari organisasi. Yang kedua, yaitu mengukur semua resiko yang telah teridentifikasi tadi, yaitu output yang dihasilkan dari pengukuran resiko berupa peta resiko untuk gambaran manajemen resiko atas resiko yang terjadi. Yang ketiga, memberikan rekomendasi, yaitu rekomendasi yang diberikan kepada pemimpin di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab atas resiko yang telah teridentifikasi dan diukur berupa strategi penerimaan resiko yang relevan untuk menangani resiko tersebut. Poin selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan seorang manajer perusahaan. Yang kedua untuk menumbuhkan sifat dinamis dan progresif seorang manajer perusahaan. Yang ketiga untuk mengurangi sebanyak mungkin pengambilan keputusan yang didasari atas intuisi dan perasaan seorang manajer. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan penggunaan alat analisis manajer risiko dalam proses pembuatan keputusan seorang manajer perusahaan. Poin selanjutnya ada tujuan manajemen risiko. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kapabilitas kepemimpinan seorang manajer perusahaan. Yang kedua, untuk menumbuhkan sifat dinamis dan progresif seorang manajer perusahaan. Yang ketiga, untuk mengurangi sebanyak mungkin pengambilan keputusan yang didasari atas intuisi dan perasaan seorang manajer. Yang keempat, untuk meningkatkan keterampilan penggunaan alat analisis manajer risiko dalam proses pembuatan keputusan seorang manajer perusahaan. Poin selanjutnya yaitu peraturan manajemen risiko, yaitu sesuatu yang disepakati di awal untuk mengikat sekelompok orang atau lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan bersama. Peraturan-peraturan dapat mencegah timbulnya masalah terutama berhubungan dengan manajemen risiko. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nurvita. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi berikutnya yaitu Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR. Satuan Kerja Manajemen Risiko ini membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan resiko, serta menyampaikan laporan atas tingkat resiko, dan juga membangun sistem pengendalian internal yang handal. Satuan Kerja Manajemen Risiko atau SKMR adalah satuan kerja dalam organisasi bank yang mengelola risiko bank dengan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank serta risiko yang melekat pada bank. Yang kedua, independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit dan satuan kerja yang melaksanakan pengendalian internal. Yang tiga, bertanggung jawab langsung kepada direktur utama atau kepada direktur yang ditugaskan secara khusus. Yang keempat, wewenang dan tanggung jawab SKMR. Wewenang dan tanggung jawab SKMR ini meliputi pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang telah diterapkan oleh direksi, pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan jenis aktivitas fungsional, serta melakukan stress testing. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko. Pengkajian usulan, aktivitas atau produk baru. Yang berikutnya yaitu hubungan satuan kerja operasional dan SKMR. Satuan kerja operasional adalah satuan kerja yang menjalankan aktivitas bisnis dan operasional. Di luar satuan kerja manajemen risiko, kepatuhan, dan fungsi pengendalian internal. Sebagai contoh yaitu unit kerja kantor cabang, kantor wilayah, unit kerja pemasaran kredit, dan sebagainya. Satuan kerja operasional atau risk taking unit wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada SKMR secara berkala. Frekuensi penyampaian informasi eksposur risiko disesuaikan dengan karakteristik jenis risiko secara berkala yaitu bulanan, triwulan, serta disesuaikan dengan korporasi. Baiklah, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.